Suku Batak dan suku Toraja memiliki banyak kesamaan dalam budaya dan tradisi mereka. Kedua suku ini dikenal dengan sistem kekerabatan yang kuat, di mana suku Batak menggunakan marga sebagai identitas keluarga, sementara suku Toraja memiliki struktur keluarga yang kompleks dengan peran sosial yang jelas. Dalam hal adat istiadat, kedua suku memiliki upacara kematian yang rumit dan penuh makna, seperti Rambu Solo di Toraja dan Mangokal Holi di Batak, yang bertujuan untuk menghormati adat seperti rumah balon dan tongkonan yang memiliki atap melengkung dan ukiran simbolis. Selain itu, kedua suku memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme yang kuat sebelum masuknya agama modern, serta tradisi seni seperti musik, tarian, dan ukiran yang kaya. Meskipun modernisasi dan agama telah memengaruhi kedua budaya, mereka tetap berusaha mempertahankan tradisi leluhur mereka. Yang pertama ada tradisi. Tradisi antara suku Batak dan suku Toraja itu hampir sama untuk tradisi pemakaman. Yang pertama ada tradisi dari Toraja yang bernamakan Rambu Solo. Tradisi pemakaman yang dilakukan oleh suku Toraja di Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan upacara pemakaman yang besar dan kompleks. Prosesi Rambu Solo terdiri dari prosesi pemakaman dan pertunjukan kesenian. Lalu yang kedua namanya Manene. Tradisi membersihkan mumi leluhur yang dilakukan oleh suku Toraja. Ritual ini dilakukan dengan mengeluarkan peti-peti mati leluhur dari makam, kemudian dibersihkan dan diganti pakaiannya. Lalu nama dari suku Batak yaitu Mangokal Holi adalah tradisi adat masyarakat Batak Toba untuk membongkar makam leluhur dan memindahkan tulang belulang mereka ke tubuh keluarga. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan bakti kepada leluhur. Tarian tradisional dari suku Toraja dan suku Batak memiliki persamaan dalam hal makna dan fungsi sosialnya. Kedua tarian ini sering digunakan dalam upacara adat, baik sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur maupun sebagai sarana penyampaian pesan budaya. Tarian Toraja seperti Pagelo dan tarian Batak seperti Tortor melibatkan gerakan yang penuh makna dan diiringi oleh musik tradisional. Keduanya juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, spiritualitas, dan identitas budaya yang kuat dalam masyarakat. Meskipun memiliki perbedaan dalam gerakan dan kostum, tarian dari kedua suku ini sama-sama menjadi simbol penting dalam melestarikan warisan leluhur. Nah, selanjutnya kita memasuki kesamaan kuliner antar dua suku Toraja dan suku Batak. Yang pertama, kita memiliki papiyong yang berasal dari Toraja, yaitu hidangan khas Toraja yang melibatkan penggunaan daun ubi tumbuk sebagai pembungkus untuk daging dan bahan lainnya yang kemudian dipanggang. Untuk di kalangan Batak, terdapat hidangan serupa yang menggunakan daun ubi kayu untuk membungkus dan memasak daging, seperti dalam hidangan yang bernama Naniura. Jadi keduanya itu menggunakan daun ubi sebagai pembungkus untuk daging dan kemudian dipanggang. Lalu ada pakaian adat dari suku Batak. Ulus adalah kain tenun khas Batak yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang tinggi. Kain ini tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam dalam digunakan berbagai acara adat. Sebagai makna, ulos berasal dari kata dari masyarakat Batak yang ditinggal di daerah pegunungan. Pada awalnya, ulos digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk melindungi diri dari cuaca yang dingin. Namun, seiringnya waktu berjalan, ulos berkembang menjadi bagian penting dari budaya Batak dan digunakan dalam berbagai upacara adat, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Ulos adalah warisan budaya yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, pentingnya untuk melestarikan tradisi pembuatan dan penggunaan ulos agar tidak punah. Berbagai upaya telah digunakan untuk melestarikan ulos, seperti mengadakan pelatihan pembuat ulos, mengadakan pameran ulos, dan mempromosikan ulos sebagai produk kerajinan khas daerah. Ditenun secara manual dengan menggunakan peralatan tenun tradisional. Bahan dasar kain ulos adalah benang sutra. Suku Batak Toba pada umumnya menggunakan benang dengan warna putih, hitam, emas, merah, ataupun perak untuk membuat kain ulos. Pakaian adat suku Toraja. Yang pertama itu ada baju adat pokok. Baju adat wanita Toraja disebut dengan baju pokok. Baju ini digunakan para keturunan suku Toraja yang disesuaikan dengan kasta dan usia.
Penggunaan baju adat untuk anak perempuan biasanya lebih sederhana dan terang. Sementara untuk perempuan usia remaja dan dewasa biasanya menggunakan warna merah, kuning, dan warna putih dilengkapi dengan berbagai aksesoris. Yang kedua itu ada baju adat Sapat Turun. Pada keturunan anak laki-laki Toraja, baju yang dikenakan dinamakan sepa atau sepa tulung buku. Pakaian ini terdiri dari atasan yang memiliki desain lengan panjang, serta celana yang panjang hanya selutut. Kemudian akan dilengkapi dengan berbagai aksesoris seperti yang sudah disebutkan, yaitu selendang, kain tenun, gayang, lipa, dan banyak lagi. Rumah Bolon adalah rumah adat tradisional dari suku Batak Toba yang berasal dari Sumatera Utara, Indonesia. Rumah ini memiliki arsitektur yang unik dan syarat akan nilai-nilai budaya yang luhur. Rumah adat Tongkonan merupakan rumah adat tradisional dari suku Toraja yang terletak di Sulawesi Selatan, Indonesia. Rumah ini memiliki arsitektur yang unik dan syarat akan nilai-nilai budaya yang luhur. Indonesia dengan keberagaman suku dan budayanya memiliki banyak persamaan budaya yang menjadi perekat bangsa. Beberapa persamaan tersebut terlihat dalam nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam serta leluhur yang dijunjungi tinggi oleh berbagai suku. Upacara adat, tarian tradisional, dan seni musik seringkali memiliki fungsi serupa seperti sebagai sarana penyampaian pesan, spiritual sosial, atau pelestarian warisan leluhur. Selain itu, penggunaan simbol-simbol budaya seperti kain tradisional, contohnya batik dan ulos, juga menunjukkan kesamaan dalam menghargai identitas dan kearifan lokal. Meskipun setiap daerah memiliki khasnya sendiri, persamaan-persamaan ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang harmonis dan saling terhubung.